kita akan membahas mengenai sabar dan syukur. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pertemuan kali ini kita mempelajari tentang materi sabar dan syukur pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan membahas sedikit mengenai materi sebelumnya. Nah, jadi materi sebelumnya tentang menghindari akhlak tercela. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai menghindari akhlak tercela. Apakah masih ada yang ingat mengenai materi kita minggu lalu? Masih. Nah, coba pada Usnul dijelaskan sedikit mengenai menghindari akhlak tercela. Materi kita minggu lalu yaitu mengenai menghindari akhlak tercela, yaitu hasad dan dendam. Ya. Jadi hasad di sini yaitu iri dengki mengenai atas pencapaian orang lain, sedangkan dendam yaitu ingin membalas kembali terhadap keburukan yang dilakukan orang lain kepada kita, Pak. Ya, berapresiasi Pak. Nah, jadi demikianlah materi kita yang minggu lalu. Nah, setelah kita mempelajari mengenai menghindari akhlak tercela, maka pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak Terpuji. Apa saja dia? Syukur dan sabar. S2. Syukur dan Sabar. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membiasakan akhlak terpuji tentang syukur dan sabar. Nah, siapa yang tahu apa gunanya kita membahas materi kali ini? Ada yang tahu? Nah, coba Luna. Ya, untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat baik. Yeay. Betul yang dikatakan oleh si Luna tadi, bahwasanya pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai syukur dan sabar. Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Agar kita mengetahui apa saja komponen di dalamnya. Baik itu bagaimana sih sabar yang sesungguhnya, apa sih perintahnya, apa saja sih ciri-cirinya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Dan bisa dimulai? Sudah, Pak. Oke, kita mulai ya. Ya, Pak. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen Bapak buat di dalam media yang telah Bapak cantumkan. Pertama itu pengertian syukur. Kita lanjut. Nah, jadi syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Sedangkan menurut istilahnya, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah atau dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri. Nah, jadi syukur ini merupakan salah satu penunjukan kita atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Nah, bagaimana kita mengekspresikannya? Dengan cara bersyukurlah kita mengekspresikannya bahwasanya kita menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Selanjutnya itu dalilnya, yang mana Allah sudah memerintahkan atau berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7. Kepada Bapak Usnul, coba dibaca ayatnya. Baik, Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sadaqallahul azim. Lanjutkan bacaan terjemahannya. Terjemahannya, dan dengarlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Ada yang bisa mengungkapkan atau menjelaskan mengenai ayat daripada Ibrahim, surah Ibrahim ayat 7 ini? Ada yang bisa? Ada kepada anak Bapak Mardian? Silakan. Baik Pak, dari ayat tersebut surah Ibrahim ayat 7, kalau
sangat betul yang dikatakan oleh anak bapak tadi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Allah sudah menjanjikan. Ini merupakan perintah seruan kepada kita, dan ingatlah, dan Allah itu sudah menjanjikan juga bahwasanya barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah yang berikan, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Nah, barang siapa yang kufur terhadap nikmat Allah, maka ingatlah sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Jadi dari ayat ini kita diperintahkan bahwasanya kita harus bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, baik itu berupa kesehatan, keimanan, bahkan kesempatan, sehingga kita masih bisa berkumpul di kelas ini. Contohnya seperti yang kita sekarang ini. Ini merupakan salah satu contoh nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Baik, kita lanjut. Selanjutnya ada bentuk dan contoh perilaku bersyukur. Yang pertama itu tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bentuk dan contoh perilaku bersyukur itu adalah kita tidak pernah mengeluh dalam kehidupan kita, baik itu dalam keadaan senang, susah, ataupun yang lainnya. Nah, jadi kita selalu bersyukur atas apa yang Allah beri kesempatan. Karena sesungguhnya jika umpamanya kita dalam mengalami kesulitan dalam suatu hari, sesungguhnya di sisi lain itu ada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, kita tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan, kemudian kita dimarahi oleh atasan. Nah, itu merupakan ujian dari Allah kepada kita. Bagaimana cara kita menghadapinya? Kita harus tetap bersyukur. Makanya kita akan membahas mengenai sabar juga nanti. Nah, maka dari itu syukur dan sabar ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Selanjutnya itu mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat bahwasanya segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua itu bukan totalitas daripada usaha kita. Karena sesungguhnya bisa saja rezeki orang lain itu diberikan kepada kita, dan dari tangan kita lah memberikan rezeki orang tersebut. Paham? Selanjutnya yang terakhir, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Selanjutnya, dampak positif daripada kita menanamkan atau mengintegrasikan sifat syukur ini dalam kehidupan kita. Yang pertama itu mendapat jaminan bahwasanya tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah janjikan di dalam surah Ibrahim ayat 7. Yang kedua, mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan dari diri kepada kufur nikmat. Dan yang terakhir, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliqnya. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan mengenai perilaku syukur? Tidak? Tidak, Pak. Kalau tidak, Ya, Pak. kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai sabar. Nah, yang pertama adalah pengertian. Sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi. Kemudian menahan lisan dari keluh kesah serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi, sabar di sini adalah suatu kekuatan, yakni daya positif yang mendorong jiwa kita untuk menunaikan suatu kewajiban. Nah, jadi syukur dan sabar ini merupakan kewajiban bagi kita sebagai makhluk terhadap Khaliq. Nah, jadi sabar ini merupakan komponen yang kedua, yang mana itu wajib kita integrasikan dalam diri kita, yakni menahan emosi, menahan keluh kesah ataupun segala yang ingin kita ucapkan yang mana itu berdampak negatif kepada kita dan orang lain. Selanjutnya itu ada dalilnya, yang mana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Kepada Khairuna, coba Bapak minta tolong bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
surah kedua pada ayat 152 bahwasanya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu kita harus bisa menjadi orang yang sabar. Selanjutnya mengenai bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Nah, jadi menurut Imam Al-Ghazali bentuk-bentuk sabar itu ada 3. Yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah. Nah, ketiga bentuk sabar ini harus kita integrasikan atau kita tanamkan dalam diri kita agar kita bisa menjadi makhluk yang taat. Selanjutnya ada pun ciri-ciri perilaku sabar, antara lain memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Yang kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Yang ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Dan keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Nah, jadi ciri-ciri ini harus kita integrasikan juga dalam diri kita agar kita tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Oke, kita lanjutkan ke dalam dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar. Nah, jadi tadi syukur sudah memiliki dampak positifnya apabila kita integrasikan dalam diri kita. Begitu juga dengan sabar. Apa saja dia? Yang pertama, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Nah, kalau anak-anak Bapak semua mengingat, pernahkah dengan marah menyelesaikan masalah anak Bapak semua? Tidak. Apalagi kalau kita berkomunikasi dengan teman. Kalau kita marah kepada dia, tentu dia tidak senang kan? Nah, apakah itu dapat menyelesaikan masalah? Tidak. Selanjutnya, bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, jadi kalau kita sabar, tentunya orang pun senang lihat kita. Kenapa? Karena kita memiliki akhlak terpuji. Yang ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman. Nah, jadi anak Bapak semua harus berhati-hati dalam bergaul dalam mencari teman. Mengapa demikian? Karena seperti pepatah mengatakan, barang siapa yang berteman dengan penjual minyak wangi, maka dia akan wangi juga. Begitu juga jika kita berteman dengan orang pencetak atau pendengkul besi, maka kita akan kena percikan besinya. Nah, selanjutnya itu keempat, yakni yakin sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah sudah menjamin tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 152 bahwasanya innallaha ma'as sholihin. Oke, selesai. Sampai situ saja. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Nah, jadi di sini sebelum Bapak masuk kepada evaluasi atau memberikan game dan kuis, Bapak ingin coba tolong Bapak dibersihkan dulu tulisnya. Nah, jadi di sini Bapak akan membagi anak-anak semua menjadi 2 kelompok. Yang mana kelompok pertama itu adalah kelompok pertanyaan dan kelompok kedua adalah kelompok jawaban. Nah, jadi apa fungsi dari kelompok-kelompok ini, Pak? Jadi Bapak mau dari anak Bapak semua ketika Bapak sudah membagi kelompoknya, yakni kelompok pertanyaan dan jawaban, kelompok pertanyaan akan mencocokkan dengan jawaban yang sudah tertempel di papan tulis. Paham? Jadi juga sebaliknya, kelompok jawaban akan menempelkan pertanyaan sesuai dengan jawaban yang sudah ditempelkan di depan. Nah, jadi Bapak bagi terlebih dahulu ya. Kelompok baris depan kelompok pertanyaan atau kelompok A, kelompok yang di baris belakang selanjutnya itu kelompok jawaban. Nah, jadi coba Bapak minta tolong ditempel dulu. Nah, jadi kelompok yang A tadi itu adalah kelompok pertanyaan, yakni Bapak akan memberikan pertanyaan, kemudian dicocokkan dengan jawaban yang sudah ada di depan. Begitu dengan kelompok jawaban, Bapak akan memberikan jawaban, lalu dicocokkan dengan pertanyaan yang sudah di depan. Paham? Paham. Oke. Ini kelompok pertanyaan, kan ada 3 orang. Nah, ini didiskusikan ya. Nah, jadi siapa yang duluan siap dan siapa yang benar, maka dia akan mendapatkan reward. Tapi rewardnya di depan Bapak pria. Nah,
Oke. Sudah dipahami? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3. Kelompok. Kami ada sih ya. Ayo cepat. Sudah. Sudah semua. Nah, kita lihat tadi bahwasannya kelompok yang sebelah sini atau kelompok pertanyaan selesai duluan. Nah, jadi kita lihat apakah sama atau tidaknya. Oke? Nah, jadi ini sesuai dengan urutannya. Angka 1 di sini adalah soal nomor 1. Angka nomor 2 adalah soal nomor 2. Angka 3 adalah soal nomor 3. Nah, jadi sama-sama kita koreksi ya. Nah, jadi perwakilan kepada kelompok pertanyaan atau kelompok 1 silakan maju, dan perwakilan dari kelompok jawaban silakan maju. 1 orang perwakilan. Untuk mengevaluasi atau mengkoreksi daripada kuis yang sudah kita kerjakan ini. Sudah? Bapak. Nah, jadi kelompok 1 atau kelompok pertanyaan, kita lihat. Tadi kan mencocokkan pertanyaan sesuai dengan jawaban kan? Nah, kita lihat apakah sama atau tidak. Nah, soalnya, jika kamu sedang menghadapi ujian sekolah dan kamu tetap tenang belajar dengan tekun tanpa mengeluh, maka kamu telah menerapkan jawabannya sama. Apakah sama? Salah Pak Sadu. Yang ini sama atau tidak? Sama Pak. Sama. Kita beri apresiasi kepada. Selanjutnya kita lihat kepada kelompok B. B. Kembali jawabannya. Oh, terbalik. Nah, maka itu seharusnya menjadi jawabannya sabar. Sabar. Nah, jadi salah satu ya. Oh ya Pak. Kita beri poin. Ini 25, ini 0. Dah, kita lanjut ya. Selanjutnya soal nomor 2. Kita cek. Soalnya apa salah satu dampak positif dari bersikap sabar? Yang jawabannya Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Coba lihat kepada kelompok masing-masing jawabannya. Kelompok B. Itu Pak. Ini 25, ini 25. Lanjut. Dan yang terakhir itu soal nomor 3. Soalnya, syukur adalah sikap yang menunjukkan rasa titik-titik atas nikmat Allah. Jawabannya terima kasih dan bersyukur. Kelompok A, bagaimana? Benar atau salah? Benar Pak. Nah, ini Saya salah salah. Pak. Ini salah karena tadi yang di awal sudah salah. Jadi tidak cocok dengan soal selanjutnya. Maka ini 0, ini 25. Skor paling tertinggi adalah kelompok pertanyaan atau kelompok. Jadi ingat Bapak ya, minggu depan ada reward yang akan Bapak berikan kepada anak Bapak semua. Sudah? Oke, ini Bapak punya LKPD, tapi sebelum punya LKPD, apakah masih semangat belajarnya? Iya Pak. Nah, coba Bapak ingin semua menghadap ke sebelah kiri anak Bapak semua dulu. Nah, arah kiri. Sudah? Sudah Pak. Pegang bahu temannya. Nah, tusuk. Tusuk di kawannya, bersemangat, berseling. Sudah? Balik ke kanan. Ada kanan. Ada kanan. Sudah. Capek temannya. Sudah? Tusuk temannya, tusuk temannya, tusuk temannya. Yang di belakang Pak. Iya, ini boleh. Kurang temannya, nanti bisa kita usahakan teman-teman yang lain bisa hadir. Sudah? Nah, kita beri apresiasi kepada ibu. Nah, tadi menjelaskan materi sudah, baik itu tentang syukur dan sabar, evaluasi sudah, mengkoreksi soal sama-sama sudah, SPP sudah. Nah, yang terakhir kita akan memberikan kesimpulan terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Adakah anak Bapak yang ingin menunjukkan pada anak Bapak Usman? Silakan. Baik Pak, di sini kita mempelajari tentang sifat terpuji, sabar dan syukur. Jadi dalam ajaran Islam, syukur dan sabar ini merupakan dua sifat mulia yang menjadi bagian penting dari akidah dan akhlak seorang Muslim. Keduanya saling melengkapi dan menjadi kehidupan baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Ya, itu benar sekali. Nah, Bapak kuatkan sekali lagi bahwasannya syukur dan sabar adalah
kewajiban bagi kita untuk ditanamkan dalam diri kita. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya syukur dan sabar merupakan salah satu komponen daripada akhlak terpuji. Yang mana akhlak terpuji yakni uswah atau contoh kita yakni Nabi Muhammad SAW. Oke, sudah sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin dijelaskan? Tidak.